Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asmaul af'al atau ismul fi'il. Ismul fi'il adalah kata yang menunjuki sesuatu yang ditunjuki oleh fi'il atau berfungsi sama seperti fi'il. Fungsi isim fi'il sama seperti fi'il. Hanya saja ia tidak memenuhi ciri-ciri sebagai fi'il. Nah, kadang isim fi'il ini bermakna fi'il madhi. Seperti hayhata, maknanya ba'uda. Kadang bermakna fi'il mudhari' seperti uffin, maknanya atau dajar, aku sekarang menggerutu. Dan kadang bermakna fi'il amar seperti amin yang bermakna istajib, perkenankanlah, kabulkanlah. Nah, isim fi'il ini masih isim lagi, tapi fungsinya dapat menunjuki sesuatu yang ditunjuki oleh fi'il. Seolah-olah dia itu mengambil fungsi fi'il, tapi dianggap fi'il tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. Karena fi'il itu sesuai tasrif, bisa ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya. Nah, kalau isim fi'il dia menetapi satu keadaan saja. Nah, kalau hayhata misalnya dia bermakna ba'uda. Jadi hayhata ini bermakna ba'uda, bukan bermakna ya ba'udu, dan juga tidak boleh bermakna ubu'ud. Maknanya ba'uda, fi'il madhinya saja semakna dengan fi'il madhinya ba'uda ini. Tidak semakna dia dengan ya ba'udu, dan tidak semakna juga dengan ubu'ud fi'il amarnya ba'uda lah. Nah, jadi isim fi'il itu kadang memenuhi ciri-ciri fi'il karena menetapi satu keadaan saja. Kalau fi'il kan ada fi'il madhi, lampau, ada mudhari, sekarang atau akan datang, atau mustaqbal fi'il amar. Nah, kalau isim fi'il dia satu saja. Nah, yang satu keadaan ini kadang-kadang dia setara fi'il madhi saja, seperti hayhata. Kadang dia semakna fi'il mudhari seperti atau dajar. Atau dajar ini aku sekarang menggerutu, atau aku sekarang munyak, aku sekarang bosan. Jadi tidak setara dengan tadajar itu, tidak. Dia setaranya dengan atadajar, aku sekarang, bukan aku telah, bukan. Apalagi tidak setara lagi dia dengan tadajar, menggerutulah, bosanlah, ada setara. Nah, jadi isim fi'il itu menetapi satu keadaan saja. Nah, kemudian dan kadang bermakna fi'il amar seperti amin. Dia makna amin ini istajib, tidak bermakna istajaba, tidak bisa bermakna yastajibu, tidak bisa. Nah, itu isim fi'il. Begitu, kadang memenuhi syarat-syarat, kadang sama seperti fi'il, kadang sama. Cuma fungsinya saja seolah-olah sama seperti fi'il. Baik. Nah, ini beberapa isim fi'il. Syattan sama dengan iftaraka. Coba lihat, iftaraka fi'il madhi. Maka syattan ini setara iftaraka, tidak setara yaftariku, tidak setara dengan iftariq fi'il amarnya, tidak. Karena itu syattan ini adalah kategori isim fi'il madhi karena maknanya itu makna fi'il madhi. Why itu setara a'jabu, setara a'jabu, kada setara dengan ajibtu, kada setara dengan i'jab. Jadi ini aku kagum sekarang masanya lah. Kalau syattan tadi setara iftaraka, kalau why setara fi'il madhi, kalau why setara fi'il mudhari. Nah, sah, nah uskut artinya diamlah. Jadi sah ini maknanya makna fi'il amar. Kada setara sah dengan sakata, kada setara sah dengan yaskutu.
Itu jomah itu setara in kafe fi'il amar, balha setara fi'il amar, alaika fi'il amar juga, ilaika anni ilaika kitab, ha karena setara fi'il amar benar. Nah ini contoh-contoh di antara contoh-contohnya. Jadi karena itu isim fi'il itu karena ada ngarannya isim fi'il madhi karena dia setara fi'il madhi, ada ngarannya isim fi'il mudhari karena setara fi'il mudhari, ada ngarannya isim fi'il amar. Baik, habis. Kemudian dari dilihat maknanya isim fi'il ini, apakah dia memang dibentuk untuk isim fi'il atau dia telah mempunyai makna terlebih dahulu. Kemudian apakah dia bisa dibentuk sendiri atau tidak. Itu 3 nanti macamnya. Perhatikan. Pertama, isim fi'il murtajal. Murtajal. Apa yang dimaksud dengan isim fi'il murtajal? Artinya isim yang memang semenjak awal pembentukan bahasa Arab diperuntukkan sebagai isim fi'il. Ia tidak mempunyai arti lain selain isim fi'il. Nah, contoh yang sebelumnya tadi, hayhata, uffin, amin, itu sebalataan masuk fi'il murtajal. Karena hayhata ini tidak pernah dipergunakan sebelumnya selain sebagai isim fi'il. Hayhata tidak ada punya makna selain isim fi'il. Begitu juga uffin, dia tidak mempunyai makna selain selain isim fi'il. Begitu juga amin. Dari artinya definisinya semenjak awal pembentukan bahasa Arab, dia ini memang diperuntukkan sebagai isim fi'il. Itu ngarannya isim fi'il murtajal. Nah, ada yang kedua, yaitu yang namanya isim fi'il mangkul. Mangkul, nakala yang kulu naklan, bahwa nakil wadaka mangkul, yang dipindahkan, yang dinukil. Apa itu? Isim fi'il yang dinukil ini artinya sebelum dia menjadi isim fi'il, dia sudah digunakan sebagai selain isim fi'il. Ia sudah mempunyai makna terlebih dahulu sebelum menjadi isim fi'il. Ada maknanya terlebih dahulu, tapi menjadi tidak lagi dia bermakna makna sebelumnya itu. Coba lihat contoh alaika nafsak. Nih alaikanya ini. Alaikanya nih. Sebelumnya kan jar majrur biasa, ala huruf jar, ka-nya majrurnya. Lah domir sebagai domir majrur, alaika, ala-nya jar, ka-nya majrur, jar majrur. Arti asalnya kan di atasmu, atas engkau, diri kau, atas kau, diri engkau. Nah, ini menjadi ilzam nanti maknanya alaika nih. Lalu alaika yang tadinya dalam konteks alaika nafsaka tidak lagi diterjemahkan atasmu dirimu tidak, tapi tetapilah uruslah dirimu. Uruslah dirimu sendiri saja. Itu alaika di sini jadinya maknanya ilzam. Ilzam. Nah, jadi alaika di dalam konteks ini dia ngarannya isim fi'il mangkul. Karena sebelumnya adalah jar majrur. Kayak itu juga duna ka alkitab, duna. Ini zarab. Duna ini kan lawan daripada ala, lawan daripada fauqa, di bawah. Duna kalau kitab. Ada lagi bermakna di bawahmu adalah buku, tapi adalah khudz artinya. Ini zarab duna kan. Zarab. Sekarang menjadi artinya ambillah olehmu buku itu, dunak. Jadi tidak lagi bermakna di bawahmu, tapi ambillah. Kayak itu juga ruwaida. Ruwaida akhaka, asalnya masdar. Masdar apa ruwaida ini? Ruwaida ini banyak proses. Sebenarnya asalnya adalah arwada yurwidu irwadan. Irwadan. Kemudian dibuang huruf-huruf tambahannya, hamzah termasuk tambahan, ya termasuk tambahan. Lalu jadilah hurufnya ra, waw, dal. Itu huruf aslinya. Kemudian diulah menjadi isim tasghir, wazan fu'ail. Lalu jadilah rawadun, tadi jadi ruwaidun. Lalu ruwaida akhaka. Itu masdar yang ditasghirkan. Nah, asalnya kan pelan-pelan nih. Pelan-pelan.
Nah, pelan-pelan masalahnya. Kalau sekarang kan menjadi maknanya, lo artinya menjadi berilah tempo saudaramu, ruwaida akhaka akau, atau tenang-tenangkanlah sikapmu terhadap saudaramu. Artinya apa namanya nih? Kada usah terburu-buru terhadap saudaramu gitu. Ruwaida akhaka, berilah tangguh, santai aja menghadapi saudaramu itu. Nah, itu ruwaida ini masdar asalnya menjadi isim fi'il. Nah, karena sebelumnya telah mempunyai makna, maka ngarannya dia termasuk dalam kategori isim fi'il mangkul. Nah, kemudian ada lagi yang sebelumnya adalah huruf tanbih, ha. Huruf tanbih hadza. Nang isim isyarah da-nya itu ja, ha-nya itu isim tanbih. Huruf tanbih bukan isim tanbih, huruf tanbih. Ha, da. Ha, da. Ha, da. Jadi ketika ha memberi peringatan orang jangan da ini. Hadza haulai huruf tanbih. Nah, sekarang haknya itu saja tadi hak al-kitaba. Ada lagi hak tanbih nih. Maknanya menjadi khudz al-kitaba, ambillah olehmu buku ini. Nah, itulah makanya ini namanya kategorinya isim fi'il mangkul karena sebelumnya dia sebelum menjadi isim fi'il dia telah mempunyai makna sebelumnya. Baik. Kemudian kategori yang ketiga, isim fi'il ma'dul adalah isim fi'il qiyasi. Baik, yang murtajal dan yang mangkul sebelumnya tadi itu kategori simai. Kita cuma menghafalkan apa yang kita dengar yang dinukilkan dari bahasa Arab. Kita tidak bisa membuat sendiri. Kita cuma menghafal dan menggunakannya sebagaimana orang Arab menggunakannya. Yang tadi yang dua sebelumnya isim fi'il murtajal dan isim fi'il mangkul. Adapun yang ketiga isim fi'il ma'dul, nah ini qiyasi. Arti qiyasi ini kita kalau mau ulah sendiri nih. Nah, apa kadang isim fi'il ma'dul? Ada, itu prokeman, plesetan, lanjutan gitu, lanjutan dari fi'il amar. Tapi fi'il amar lah. Seperti inzil, turunlah. Itu boleh kita ulah jadi nazali. Ini barisnya di bawah nazali, tapi membacanya nazal mewaqaf. Ihdar, waspadalah, boleh kita hadar. Nah, itu jadi inzil dan ihdar menjadi nazal dan hadar. Boleh ini kita membuat sendiri nih, boleh. Bisa kita bitak sendiri. Cuma syaratnya dia hanya boleh diulah dari fi'il tsulasi. Jadi kada boleh dari rubai. Katakan syaratnya ini. Kedua, yang boleh yang dibikin menjadi wazan fa'ali hadari nazali hadari tadi adalah sulasi mujarrad. Nah, jadi kalau mazid diulah kayaknya syadz, menyimpang, jadinya kada boleh. Baik. Jadi seperti misalnya jadi misalnya inzil. Nah, inzil fi'il amar. Inzil. Nah, itu sah kita ulah jadi nazali menjadi isim fi'il. Karena dia sulasi mujarrad. Apalagi isyrab. Minumlah engkau. Itu sah kita bikin menjadi syarab. Syarabi, ini pak ananya mabni alal kasrah. Tapi membacanya kan menjadi waqaf juga, syarab. Minumlah engkau. Boleh kita bentuk dengan syarat yang diulah ini adalah sulasi mujarrad. Nah, kayaknya ada kayak ini anak kita bentuk muliakanlah, akrama yukrimu. Akrama yukrimu, muliakanlah gurumu. Akrimu muallimak, muliakanlah gurumu. Akrimi muallimak, akrimi muallimak, muliakanlah gurumu. Kalau anak kita ulah, anak jadi kayak kalau fi'il amarnya akrim, muliakanlah gurumu. Akrim muallimak. Nah,
Lalu anak kita ulah menjadi karami muallimak. Kada boleh. Kada boleh ini. Kada boleh. Karena kalau karami maknanya bukan akrim, tapi menjadi makna sulasi mujarrad, yaitu karuma, menjadi mulialah. Bukan muliakanlah, tapi menjadi mulialah. Maka karam itu maknanya adalah ukrum. Maknanya adalah ukrum, menjadi mulialah. Tidak bisa menjadi akrim. Nah, di situ jadi sering pertanyaan biasanya kayak itu, apa yang salah di sini? Apa yang salah? Berikut ini isim fi'ilnya benar kecuali. Nah, itu biasanya kayak itu. Yang seharusnya kada kawa menjadi diulah menjadi isim fi'il, dipaksa menjadi isim fi'il. Karena syaratnya tadi kan sulasi dan mujarrad. Sulasi dan mujarrad. Kalau kada mujarrad kada kawa apalagi misalnya. Kayak tadi akram yakrimu. Misalnya lagi sallama yusallimu, memberi salam, salim ala, lalu salami ala, kada boleh. Karena kalau salami kembali ke Islam, jadinya salima yaslam. Demikian. Kemudian jadi syaratnya tadi itu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Tam pulang. Kada boleh fi'il naqis. Tam ini kan dia dan fi'il dan fa'ilnya saja sudah cukup untuk memahamkan mukhatab itu tam. Jadi karena wakhatuha itu naqis, sebab dia dengan fi'ilnya dengan fa'ilnya saja tidak bisa memahamkan orang lain. Kana Muhammadun, apa itu kita paham? Kada ada, makanya kana itu termasuk nawakis, isim nang nakis. Nah, kada boleh membentuk apa namanya isim fi'il ma'do dari fi'il sulasi yang nakis, harus yang tam. Kemudian juga harus mutasarrif, kada boleh membentuk daripada isim jamid kayak laisa, bisa, ni'ma, itu kada boleh dibentuk menjadi fi'il ma'do. Nah, itu aja. Lain daripada itu kawa. Walaupun kalau katanya itu kada ini, hurufnya itu kada sahih, ada huruf nang illah, bisa saja asal memperhatikan kaidah-kaidah i'la. Meski kita belum lagi masuk ke i'la. Jadi harus memperhatikan kaidah-kaidah i'la kalau hendak membentuknya. Misalnya nah, baka ya bake, jelas fi'il mu'ta. Baka ya bake. Baka ya bake. Maka fi'il amarnya ibeki, menangislah. Nah, yang kayak apa ibeki ini kita ulah menjadi isim fi'il. Maka baka kita ulah menjadi wazan fa'ali. Fa'al. Berarti dia menjadi baka. Nah, bakai ila bakai. Bakai. Ya kah? Bakai. Tapi kaidah ibdal, kalau ya di ujung sebelumnya itu adalah alif, dia di ujung, dia sebelumnya adalah alif tapi dia berada di ujung si ya tadi, maka dia wajib menjadi hamzah. Maka bakai tadi seharusnya menjadi baka, menangislah baka, menangislah baka. Itu fasih sahih ini. Hanya saja barangkali orang banyak ada paham kalau kita menggunakan isim fi'il ini. Lah, baik. Kemudian apa isim fi'il? Terakhir asmaul aswat, isim bunyi. Isim saut itu dua macam. Yang pertama adalah isim yang digunakan untuk mengajak bicara makhluk yang tidak berakal, yang seperti hewan atau anak kecil. Nah, ini yang bagian pertama nih, yaitu isim yang digunakan untuk mengajak bicara makhluk yang tidak berakal, mengajak bicara hewan atau mengajak bicara anak kecil kadang yang belum paham pandiran kita. Nah, isim saut macam pertama ini terbagi dua lah. Kada untuk menghardik. Menghardik itu membentak, mengusir bisa, atau membentak. Seperti hala untuk kuda, adas untuk bagal, kah untuk anak kecil yang mau makan sesuatu, kada bagus, kah ke bahasa Arabnya.
Itu. Atau untuk memanggil seperti nih untuk memanggil unta. Orang Arab tuh mengiau unta nih. Atau memanggil keledai supaya minum. Sa. Nah, itu isim saut. Artinya kata-kata yang diperuntukkan untuk mengajak bicara makhluk. Baik mengajak bicaranya itu menghardik, mengusir, atau memanggil. Kalau kita kan kucing dengan kata-kata kayak itu. Kemudian ayam dengan memanggil dengan kata ker. Kalau mengusir sama berarti hus. Kadang bergaya mengusir kawan hus dohnya hus. Kadang mengusir kawan pakai hus juga. Itu kita orang Banjar seperti itu. Nah, orang Arab ada seperti ini juga lah. Nih, hala. Kalau kuda hala ya. Ini kalau pendekar Arabnya kayak nih. Kalau pendekar di Indonesia mana kuda haya. Macam-macam lah. Baik. Kemudian yang macam yang kedua adalah sebuah bunyi kata yang menirukan sebuah bunyi dari bunyi-bunyian yang terdengar seperti kop untuk bunyi pedang yang mengenai sasaran. Kop orang Arab membunyikannya. Dan kita kan teng bunyi pedang beradu pedang teng. Kalau orang Arab kop bunyi pedang yang telah mengenai sasaran. Kemudian burung gagak huruf bunyinya gak dibunyikan gak gitu loh, terus gak. Jadi gak ini bunyi gagak, tok bunyi beto, wae bunyi orang nama rintih ka orang nang kematian nama rintihnya kayak nama ratap wae. Baik. Nah, ini bunyi-bunyian dasar menirukan bunyi ngarannya. Ada pertama tadi kan mengajak bicara, yang kedua ini menirukan bunyi. Kan ini budaya lah, budaya orang Arab. Baik, gak kita sama bunyi gagak gak bunyikan gak. Nah, kemudian ada sebuting lagi bahasa Arab, orang Arab kadang menyebutkan bunyi yang dimaksud adalah si pemilik bunyi, min itlaqil bunyi wa iradati si pemilik bunyi. Apa artinya? Kan gak ini kan bunyi burung gagak. Lalu ada kata-kata ra'aitu ghakan fil ghabah. Aku melihat rak di dalam hutan. Nah, jadi rak tadi kan asalnya kan nama bunyinya menjadi nama burung yang memiliki bunyi itu. Itu bahasa Arab ada seperti itu lah. Seharusnya kan ra'aitu ghuraban fil ghabah. Aku melihat seekor gagak di hutan. Ra'aitu ghuraban fil ghabah. Mestinya kan kayak itu ghurab gagak ini kada ra'aitu ghakan fil ghabah. Aku melihat rak. Itu. Jadi mengucapkan bunyinya untuk menunjukkan si pemilik bunyi. Bisa bahasa Arab seperti itu. Nah, kita kan kepada anak-anak biasanya mengiau kucing kan meong. Ada meong. Mengiau kambing ada embe. Mengiau apa? Jadi bunyinya yang disebutkan maksudnya ada si pemilik bunyinya. Nah, itu dikit lah, itu asmaul aswat yang sebelumnya tidak asmaul af'al. Demikian sedikit daripada pembahasan tentang sebenarnya ini masuk kaidah tasriful asma juga. Cuma apa tersisa yang kelewatan daripada kemarin di tasriful asma. Mudah-mudahan ada faidah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.